Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Didik. Perkenalkan nama saya Matheus dan Putra dengan NIM 400402246511 dari Program Studi Rekayasa Mekanik Mekanik Angkatan 2024. Malam ini saya akan mempresentasikan suatu studi kasus mengenai model dan analisis sistem kontrol suhu pada heat exchanger. Studi kasus ini meninjau sistem kontrol proses pemanasan fluida menggunakan sebuah heat exchanger tipe tangki berpengaduk. Di sini kita melihat variabel nominal dan deviasinya di sisi masuk dan keluar. Tujuannya adalah memodelkan bagaimana perubahan sinyal kontrol memengaruhi perubahan suhu output. Langkah pertama adalah menerapkan hukum kesetimbangan energi di sekitar tangki. Persamaan 1,24 menyatakan keseimbangan energi antara energi yang dibawa masuk dan keluar fluida. Ser- serta energi yang ditambahkan oleh pemanas. Kita asumsikan sistem ini terisolasi dari lingkungan. Selanjutnya, persamaan 1,25 memudahkan bahwa perubahan laju kalor masukan KN sebanding dengan besar perubahan sinyal kontrol CO melalui konstanta KPS. Dengan mensubstitusikan dan menyederhanakan, kita tiba pada persamaan 1,27 yang merupakan model differential order satu standar untuk proses ini. Dalam persamaan ini, kita mendefinisikan dua parameter kunci, konstanta waktu proses T dan gain status proses K. Konstanta T mencerminkan inersia dalam tangki, sedangkan K mencerminkan sensitivitas suhu output terhadap sinyal kontrol. Dengan mencari transformasi Laplace dari persamaan 1,7, kita peroleh persamaan 1,28. Selanjutnya, karena adanya ketidakhomogenan di heat exchanger, suhu yang terukur secara praktis akan mengalami keterlambatan atau delay dalam waktu L. Keterlambatan ini dipresentasikan di domain Laplace sebagai ELS pada persamaan 1,30 dengan menggabungkan kedua hal tersebut. Kita dapatkan fungsi transfer lengkap proses dengan dead time, yaitu persamaan 1,31. Dalam bentuk diagram blok, poin B, persamaan 1,31 dipresentasikan pada gambar 1,42. Diagram ini menunjukkan dua jalur input yang masuk ke proses, jalur kontrol CO dan jalur gangguan delta in. Masing-masing jalur melalui fungsi transfer order 1 dengan dead time dan 3 menunjukkan bentuk penyederhanaan alternatif dari diagram blok tersebut. Berdasarkan data yang diberikan di soal poin C, kita hitung nilai-nilai parameter. Konstanta waktu T adalah 200 kali 2 kali 1000 sama dengan 10 menit. Gain statis atau K adalah 4000 kali 20.000 2 4.000 kali 2.048.000 sama dengan 0,6 derajat Celcius persen. Waktu tunda atau dead time atau L adalah 2050 sama dengan 2,5 menit. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke persamaan 1,31, kita peroleh model proses heat exchanger yaitu persamaan 1,32. Untuk menjawab poin D, kita fokus pada keadaan steady state atau keadaan tuna. Pada kondisi ini, semua variabel desviasi dapat kita ganti langsung dengan variabel nominalnya. Dan semua turun waktu menjadi nol. Hubungan output dan inputnya di aljabar menjadi hubungan aljabar. Karena model ini kita mengasumsikan sistem terisolasi. Gain gangguan KD bernilai 1. Jawaban poin D. Kasus 1. Jika sinyal kontrol nominal CO adalah 0%, suhu output pada keadaan steady state atau keadaan tunggal akan sama dengan suhu input. Ini logis karena tidak ada kalori ditambahkan. Kasus 2. Jika sinyal kontrol maksimum 100% dan suhu masuk 25 derajat Celcius. Kita hitung 0,6 kali 100 tambah 1 kali 25. Hasilnya suhu output adalah 85 derajat Celcius.
Kasus 3, kita diminta mencari besar sinyal kontrol atau CO. Ini diperlukan untuk mencapai suhu output 65 derajat Celcius saat suhu input 20 derajat Celcius. Dengan mengatur persamaan 65 sama dengan 0,6 kali CO tambah 1 kali 20. Kita selesai untuk CO. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sinyal kontrol yang dibutuhkan adalah 75%. Demikianlah analisis model fisik dan penyelesaian kasus steady state dari sistem kontrol suhu is heat exchanger ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.